Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati, dan juga para subscriber netizen dari channel Padukan Gaul yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja para pemirsa semuanya di kesempatan kali ini tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran dalam kehidupannya masing-masing, dan juga tak lupa diberikan keberkahan dari apa yang Anda amati dari konten-konten channel Padukan Gaul begitu. Dan senantiasa kami selalu menyampaikan ucapan terima kasih ya pada para pemirsa semuanya yang dimana para pemirsa setia menyimak, mengamati, dan juga mendukung dari channel Padukan Gaul. Semoga saja dukungan-dukungan yang Anda berikan, baik itu dukungan moral, dukungan material, nantinya pun bisa kembali kepada pribadi Anda masing-masing yang bisa dirasakan dalam wujud nyata. Dan senantiasa kami juga berusaha untuk saling mendoakan kepada para pemirsa semuanya yang di kesempatan kali ini semoga saja yang sakit diberikan kesembuhan dalam wujud nyata, yang mengalami banyak permasalahan dalam kehidupannya masing-masing pun diberikan solusi pencerahan yang terbaik atas permasalahannya oleh Allah, dan nantinya pun diberikan kepahaman-kepahaman atas apa yang Anda selama ini amati, dan semoga saja harapan kami bisa lebih berbenah diri itu bagi kami, bagi para pemirsa juga semuanya nanti yang mendapatkan pancaran-pancaran energi positifnya begitu. Dan semoga saja bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia, baik itu tanggung jawab kepada manusia lain dan juga tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, alhamdulillah bertepatan kami memakai pakaian adat istiadat ala Jawa, di mana di kesempatan kali ini kami sebagai putra-putra daerah, putra-putra Jawa, kami yang awam ini, kami yang hanya mengetahui tentang informasi-informasi melalui mitos-mitos yang mitos nyata ataupun mitos-mitos yang pernah kami dengar dari orang-orang yang pernah menyampaikan, dan belum mengetahui tentang sesuatu hal yang dimana di kesempatan kali ini kami akan membahas dimana di kehidupan manusia Nusantara, wabil khusus itu di Jawa, tak lepas dengan yang namanya itu Nogodino atau Naga Hari. Dan itu banyak diyakini oleh masyarakat Nusantara ini, di mana dahulu kala berpedoman pada sesuatu hal yang sudah menjadi tradisi tertentu begitu. Dan kami pun di kesempatan kali ini bukan bermaksud untuk melecehkan pihak siapapun dan apapun. Kami hanya ingin menggali, mencari sebuah informasi. Jika ada sebuah kebenaran, itu pun bukan dari kami, tapi dari Allah. Jika nanti ada sebuah kesalahan, tak perlu kita mengambilnya, tapi sebagai penonton, pemerhati yang bijak, alangkah lebih bijaksananya menyikapi hal yang Anda amati selama ini. Dan jika itu nanti relevan, bisa diambil sisi positif manfaatnya, semoga saja bisa diambil daripada yang akan kita ungkap di kesempatan kali ini begitu. Dan semoga saja nanti jika ada sesuatu hal hal-hal lain yang berkaitan dengan daripada rekan-rekan semuanya pun diberikan kepahaman-kepahamannya juga atas keluh kesah atau kegelisahan yang selama ini dialami di dalam kehidupan yang sekarang ini begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator ganteng Jumloan, Mas Amit. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, Mas Entis. Baik, sehat. Alhamdulillah. Ini seperti siapa ini ya? Seperti siapa, Mas? Tambah ganteng aja sepertinya begitu. Alhamdulillah. Siap ya di kesempatan kali ini? Siap, Mas? siap. Oke. Kami pemirsa mohon izin, mohon doanya, dan semoga saja tidak membawa dampak buruk bagi kami, tidak membawa dampak buruk pula bagi pemirsa semuanya yang mengamati
dan juga nantinya pun semoga saja bisa diambil wawasan-wawasannya dan manfaatnya bisa dirasakan dan dilaksanakan di kehidupan sehari-harinya begitu. Amin. Amin. Kanyerong aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar masuknya gaib tidak berdampak baik atau buruk dalam jasad mediator ini. Yang masuk benar-benar yang asli. Penyusup yang mengaku-ngaku otomatis tidak bisa masuk. Jadi yang benar-benar asli yang masuk. Semua negatif dari dalam jasad mediator ini atau dari luar semuanya otomatis dibersihkan di tempat untuk proses mediumisasinya semuanya. Allah. Keluarkan lewat uap semuanya. Shallallahu alaihi Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib yang mengetahui tentang peristiwa yang disebut di dunia manusia Nogodino, di mana banyak sekali masyarakat di Nusantara menyebutnya Nogodino yang digunakan untuk kehidupan sehari-harinya, yang mengetahui tentang peristiwa tersebut dan diizinkan hadir ke sini dan bisa bercerita tentang sebenarnya apa Nogodino itu yang benar-benar asli. Penyusup yang mengaku-ngaku pendompleng tidak bisa masuk, jadi yang asli yang benar-benar masuk. Semua menyesuaikan dengan jasad mediator ini, bahasa pun menyesuaikan dengan jasad mediator ini jadi bahasa Indonesia yang benar-benar asli. Bersihkan bara racun otomatis masuk. Allah. Selamat malam. Siapa kamu? Saya. Saya hanya manusia biasa. Begitulah kiranya. Mohon maaf ini golongan Gimana apa? saya? Ini Mengganggu sekali kamu. mohon maaf, saya Ada acara apa ini? ini ada acara talk show di dunia gaib ke nyata. Begitu ceritanya. Acara apa itu? Bincang-bincang gaib di alam nyata. Ada acara seperti ini. Apa ini? Mengapa? Ini kan kami siarkan juga di dunia manusia. Gitu. Anda ini golongan apa? Golongan iblis. Iblis. Wih, bener enggak ini iblis? Ya, saya iblis. Wih, kayamu begitu sih. Ingat kamu tahu resikonya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengetahui. Tidak usah kamu berbicara. Kalau kamu berkata bohong, menyampaikan informasi yang menyesatkan kepada kami dan mengambil sesuatu, otomatis kamu akan terpotong-potong dan meledak. Assalamualaikum Muhammad. Mau tembus berapa lapisanmu? Tidak, saya tidak berbohong. Oke, bisa digaransi sampai akhir. Saya hanya masih lemas saja dengan keadaan saya. Kenapa lemah? Saya tadi lagi istirahat. Tiba-tiba ada golongan cahaya yang menarik saya dari tubuh seseorang. Tubuh seseorang? Ada menempati jasad seorang manusia maksudnya? Ya benar. Oh gitu. Loh, gaib pula itu bisa istirahat juga? Ya jelas bisa. Loh kenapa kamu malah tidur di sini? Mbah, Mas, bangun. Ngantuk sekali rasanya di sini. Yang bikin ngantuk itu hancur. Wah. Otomatis makanan, minuman, kopi yang bisa menghilangkan rasa kantuk bagi kamu yang kamu sukai selama ini hadir semuanya komplit. Allah. Yang berenergi juga semuanya hadir. Allah. Silahkan. Kenapa begitu Anda ini? Menyegarkan. Oh, oke. Udah gak ngantuk? Lumayan. Lu. Nanti jika masih mengantuk, saya tidur di sini saja. Saya mau pinjam raga dari jasad orang ini. Weh, jangan pelanggaran kamu ini. Terkena undang-undang kamu nanti dipotong-potong itu bagian-bagian tubuhmu. Iya, aduh.
Siapa itu yang memukul kamu? Golongan saya. Bukan saya. Disuruh. Tidak usah macam-macam saya di sini. Saya di sini tidak bermacam-macam. Saya di sini dipanggil kan kamu yang menarik saya ke sini. Oh gitu ceritanya loh. Maksud jadi saya menghadirkan gaib yang mengetahui tentang manusia itu sering melakukan atau menyebutnya itu dengan peristiwa Nogodino. Kok kamu yang sampai sini? Tradisi Nogodino. Ya, saya mengetahui informasi itu. Saya salah satu iblis yang ada di dalam jasad manusia. Weh, manusia ada iblisnya? Kamu itu bertanya seolah-olah di dalam tubuh kamu itu bersih. Enggak. Ya jelas ada. Tubuh saya malah kotor mungkin. Lebih kotor kan? Ada itu. Apa? Buktinya. Di dalam kepala kamu ada iblis-iblis betina. Itu namanya manusia. Juga ada gaib yang ada dalam tubuhnya. Oh gitu ya. Kalau saya pribadi ya iya gitu. Pasti itu semuanya. Oh jadi gitu ya. Oke. Kan kadang manusia kan nggak tahu belum masa manusia di iblisnya itu gimana ceritanya? Iya sudah. Manusia yang berkata seperti itu. Kebanyakan nanti dia akan melupakan semua kewajiban. Dan nantinya akan menjadi teman kami. Oh, sampai begitu. mati pun orang bisa berkata seperti itu. Kami akan membuat sengsara di dalam hidupnya. Oke. Sambil dinikmati itu suganya. Tak temani merokok boleh nggak, Mbah? Silakan. Wih, rokok aja sekali ya? Ya jelas. Dari tubuh saya saja. Itu tinggi. Rokok saya jika seperti rokok kamu. Ya, tidak bisa saya rasakan. Oh gitu, oke, gak apa-apa. Ukuranmu memang makhluk tinggi begitu? Ya. Besar? Ya tergantung. Saya mau berubah seperti apa. Dari golongan kami bisa. Dari golongan cincin kecil juga bisa. Mohon maaf saya mengganggu waktu Anda begitu. Iya, sangat mengganggu sekali kamu. Ya. Kan saya udah minta maaf. Sekalipun Anda gaib saya meminta maaf tetap begitu. Kan begitu. Tak butuh maaf kamu saya. Nah, kenapa? Kok begitu? Tidak ada keuntungan bagi saya. Oh gitu ya. Yang penting kan saya sudah menyampaikan. Saya mohon maaf mengganggu Anda, Mbah. Anda asli iblis dari dahulu kala atau dulu dari golongan lain? Saya asli iblis dari dahulu kala. Oh asli iblis. Oke. Lah, ngomong-ngomong, Anda itu iblis tercipta dari apa? Api kah? Bukan. Terus? Dari lelaku manusia. Duh, yang lelaku seperti apa? Maksud kamu bisa dijelaskan lebih rinci sedikit? Gak usah panjang. Lelaku manusia yang banyak melakukan tirakat-tirakat. Di mana tirakat itu ada tujuan dan ada nafsu yang diinginkan manusia yang melakukan tirakat itu. Dari bacaan-bacaan yang dia baca. Karena dari nafsunya saja sudah menyeleweng jauh. Dari situlah banyak dari golongan kami yang tercipta, yang lahir, lalu bekerja, lalu menyesatkan manusia. Oh begitu. Oke, itu proses kelahiran Anda lah. Berapa usianya berarti kalau dunia manusia sekarang ini? Hampir 4.000 tahun yang lalu. Wih, tua loh berarti. Bukan, jangan menganggap saya tua. Saya tidak mau. Gak mau dianggap tua nih. Iblis yang seukuran umur segitu. Belum pantas dianggap tua. Oh, lalu dipanggil apa ini mintanya? Mas? Ya, Mas saja. Oke. Apakah punya nama juga Anda ini? Punya. Siapa namamu? Nama panjenengan begitu. Anjas. 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 Jas hujan. Anjas. Iya ya. Saya itu orangnya kadang iseng. Jas hujan. Itu benda yang dimana manusia pakai saat hujan. Kurang ajar kamu menyamakan nama saya. Bukan, maaf, kan menghina loh, bukan bermaksud begitu. Saya itu kadang ya beginilah orangnya, sering guyonan gitu. Iya, kurang ajar kamu memang. Loh, kok bisa kurang ajar? Guyonan kamu kurang ajar. Ya maaf kalau begitu. Terus ini Mas Anjas,
Anda sendiri umur baru belum ada 30 tahun saja. Sudah berani bercanda dengan saya kamu. Nah, memangnya nggak boleh kah? Saya manusia bercanda dengan golongan gaib. Saya tidak suka diajak bercanda. Jangan tegang-tegang lah, saya sebagai manusia itu nanti ya pusing gitu loh. Ya memang, yang membuat pusing itu juga dari golongan saya. Oh gitu. Oke, terus ini Mas Anjas. Maksud tadi saya tadi, seperti yang sudah saya utarakan di awal tadi. Dan Mas Anda ternyata kamu mau bertanya apa? Ini yang saya tanyakan. Ini saya juga nggak bermaksud menghina melecehkan siapapun. Saya hanya ingin menggali sebuah informasi. Dan di mana yang datang sekarang ini Mas Anjas. Gitu. Ya. Nah yang Anda ikuti sekarang itu manusianya seperti apa? Sebelum saya bertanya ke yang saya ikuti. Yang tentunya manusia itu bisa melihat bangsa kami. Sakti, Mandraguna. Apapun dari manusia yang datang kepada dirinya. Dengan segala keinginan yang ingin diselesaikan dengan cara mendatangi orang itu. Pasti dari golongan kami akan membantu orang yang mendatanginya. Oh, manusia sakti, Mbah Duk. Dukun kalau sebutannya. Iya, Mbah Duk berarti. Oh, gitu. Mbah Dukun bukan Baduk. Iya, tak persingkat itu Mbah Duk gitu loh. Biar saya nyebutnya lidahnya itu enak gitu. Dengan ya agak cetal sedikit gitu. Sambil dinikmati rokoknya Mbah Jas. Terus ini Mas Jas. Kan Anjas ya namanya. Ya. Anda sendiri sudah lama mengikutinya. Terus saya nggak bertanya lagi ke hal pribadi Anda saat mengikuti dukun itu. Ya ini saya tanyakan kepada Anda ini begini. Di Nusantara ini, wabil khusus di Pulau Jawa. Itu kan ya banyak sekali sebuah keyakinan dari leluhur Nusantara di masa lampau, yang dimana ada sebuah keyakinan yang masih diyakini di dunia sekarang ini yang disebutkan Nagadhina. Dahulu kala awal mula tercipta Nagadhina itu prosesnya seperti apa, dan juga dampaknya dahulu kala yang dirasakan manusia di masa lampaunya dan masa sekarangnya itu seperti apa? Tolong disampaikan. Dari sudut pandang manusianya dahulu, lalu ke sudut pandang gaibnya. Nagadhina itu berasal dari leluhur kalian, yang dimana pada zaman dahulu agama yang dibawa baginda Rasulullah SAW belum ada, belum sampai ke Nusantara ini. Nagadhina pada zaman dahulu itu adalah karangan manusia, yang dimana manusia itu pasti sakti, dan dimana kesaktiannya itu dia diberikan kelebihan yang dibantu dari golongan iblis untuk bisa meramal ataupun bisa menulis tentang ramalan-ramalan tentang Nagadhina itu sendiri. Dia mencetuskan buku yang bisa dikatakan manusia, buku primbon. Oh gitu. Dari situlah Nagadhina dipercaya bagi masyarakat di agama sebelum agama Islam masuk ke Nusantara ini. Di orang sana, dan di Jawa. Timur itu sana. Ya. Berarti itu karangan manusia yang dimana manusianya itu dibantu dari golongan Anda begitu? Benar sekali. Oh. Di mana pada zaman dahulu? Apa yang dia tulis? Dengan pandangan-pandangan yang dibantu dari golongan iblis tentang soal hari Nagadhina itu sendiri. Dia diberi gambaran dari iblis yang telah membantunya, bahwa dia diberi kepercayaan, diberi keistimewaan untuk meramal tentang hari Dino ini. Tentang hari Dino itu banyak dikategorikan. Hari tentang pernikahan, hari tentang kegiatan apapun, kerjaan ataupun yang lain sebagainya, itu banyak kategorinya. Dan dari seseorang itu
juga diberi pandangan dari golongan iblis. Hari-hari yang baik, hari-hari yang jelek untuk melaksanakan kegiatan apapun. Dan dari seseorang itu juga diberi kemampuan untuk bisa melihat jika hari dino itu ataupun yang disebut manusia nogo dino itu tidak sesuai dengan apa yang dia tulis dari golongan iblis yang telah membantunya. Efek negatif ataupun efek negatif positif yang dilakukan manusia yang menyakini nogo dino itu pasti akan terjadi sampai sekarang. Oh, begitu. Tetapi setelah dari baginda Rasulullah SAW menyebarluaskan syariat yang benar sampai ke Nusantara ini dengan wali-wali yang ditugaskan untuk menyebarluaskan agama Islam di Nusantara ini. Banyak manusia-manusia yang sadar akan hari dino ataupun tradisi hari dino itu dilupakan. Tetapi ada juga yang menentang dan ada juga banyak yang menebarluaskan. Sampai sekarang nogo dino itu dengan seseorang yang pada zaman terdahulu menulis karangan buku itu menyebar sampai sekarang, dan selebihnya dari buku-buku yang ditulis dari manusia-manusia zaman terdahulu ataupun sekarang itu juga banyak dimodifikasi dari golongan iblis untuk menyamaratakan, untuk mengelabuhi dari manusia-manusia yang sudah beragama seperti kalian. Jadi pada intinya begitu. Oke, sambil dinikmati Mas Anjas. Anda menikmati suguhannya, saya sambil menarik garis besarnya begitu seperti yang sudah Anda sampaikan. Berarti pada intinya nogo dino sendiri itu tercipta dari sesosok manusia dahulu kala di masa lampau di Nusantara ini, yang dimana manusia tersebut dibantu dari golongan Anda membuat sebuah karangan kitab, dan dimuat di kitab tersebut bahwa seorang manusia jika ini melakukan sesuatu itu harus melihat dari nogo dino atau hari baiknya begitu. Benar sekali. Kalau bahasa Indonesia bukan hari saja, tetapi tahun yang harus dilakukan juga harus tepat. Jika begitu seseorang itu ingin mendapatkan kebaikan di dalam hari yang di mana hari itu ada kegiatan yang dilakukan manusia. Jadi itu ternyata pada intinya nogo dino tadi. Oke, kayak jelas begitu Mas Anjas Anda menyampaikannya. Lah, terus ini kadang kan kami sebagai manusia yang masih diberikan umur di zaman sekarang ini, ya kami bukan melecehkan atau merendahkan siapapun di sini. Ya. Nah, ya ini saya tanyakan kembali pada Anda Mas Anjas. Anda tadi sempat menyinggung, menyampaikan juga kepada kami bahwa manusia itu terdahulu yang menulis dari kitab tersebut. Kitabnya tanda kutip aja. Ya. Kitab itu yang ditulis oleh manusia. Manusia tersebut bisa melihat hari di mana hari itu, jika hari baik yang dilihat itu pandangannya baik begitu. Benar sekali. Jika hari itu buruk, maka penglihatan dari manusia itu buruk. Benar sekali. Lah, manusia itu kok bisa melihat hari itu caranya kayak apa sih di masa lampau dahulu? Dari golongan kami yang bekerja. Karena tirakat-tirakat yang telah dia jalankan itu sudah tingkatan kelas tinggi. Dari golongan kami yang masuk dalam tubuh dari manusia itu juga sudah dari golongan iblis yang kekuatannya tinggi, keilmuannya tinggi, ataupun segi informasi juga tinggi. Apapun dia, jika pada zaman sekarang orang menyebut orang istimewa yaitu indigo, pada zaman terdahulu orang itu bisa dikatakan lebih dari indigo. Oh, lebih dari. Secara detail dia bisa melihat semuanya. Peristiwa yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang mau dan yang sangat jauh akan terjadi bisa. Benar sekali. Astagfirullahaladzim. Nah, oke, terus begini lagi. Kemampuan manusia sampai seperti itu. Saya juga ini sempat mendapatkan sebuah informasi dari hasil dialog gaib bahwa manusia itu bisa melakukan, melihat dengan mata batin. Itu kan ada yang dibantu dari golongan Anda disebut indigo tadi ya.
Itu mata iblis kalau sering menyebutnya lah kalau ya, mata batin iblis. Nah, terus ini ada juga mata batin yang asli. Berarti ada. Ada. Nah, itu perbedaannya di mana? Berbeda. Dari sisi yang membantu saja berbeda. Jika mata batin iblis ataupun orang menyebutnya indigo, itu mutlak yang membantu dari golongan kami. Dari golongan iblis. Mata rohani yang asli itu dibantu dari golongan cahaya langsung. Tetapi orang yang sudah mempunyai kedudukan di sisi Allah, kemudian dari seseorang itu mata rohaninya sudah terbuka, dari seseorang itu tidak seperti orang indigo, menyebarluaskan berita yang akan dilihat, kejadian-kejadian yang akan dilihat, tidak seperti itu. Oh, gitu. Berbeda jauh dengan orang indigo. Apapun yang dia lihat, apapun kejadian yang akan dialami di suatu negara ataupun kehidupannya, itu pasti dari golongan yang telah membantu, akan menguasai seluruh jasadnya. Kemudian jasadnya akan menggerakkan supaya dia berbicara kepada orang lain. Oh, itu perbedaan salah satunya yang nyata begitu. Oke, terus ini di kesempatan ini Anda menyampaikan bahwa Anda membantu melihat hari di mana hari itu baik. Nah, di saat manusia itu mencetuskan bahwa hari ini loh hari baik, hari ini loh hari buruk, itu manusianya melihat hari baik itu dari sudut pandang gaibnya itu seperti apa di masa lampaunya saat Anda membantunya? Apakah ada pancaran kabut hitam itu hari buruk atau ada hal lainnya? Tidak. Jika ada pandangan kabut hitam, itu selebihnya dimiliki orang indigo. Tetapi pada zaman dahulu, di orang itu tidak seperti itu. Dia bisa memberikan informasi sedetail-detailnya. Jika ada hari yang dianggap baik, dari golongan kami akan bekerja bahwa di dalam hari itu, jika yang dilihat itu adalah manusia yang ingin dibantu, dari manusia yang dibantu akan terlihat semuanya. Nantinya dalam hal rezeki, dalam hal kematian, dalam hal kesehatan, itu pasti akan dilihat. Semuanya. Sampai umurnya bertambah itu pasti akan dilihat. Tetapi jika dari seseorang yang dilihat, contohnya, dari golongan kami akan bekerja juga. Bahwa jika hari itu sudah dibilang hari yang jelek ataupun buruk, masih dilanggar, dari golongan kami akan memberikan informasi, memberikan pandangan pada manusia sakti itu, bahwa hari itu orangnya akan meninggal. Contohnya, meninggalnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, di jam berapa, itu bisa terlihat semuanya. Jika yang dilihat seseorang yang ingin menikah, tetapi hari yang dilihat adalah hari yang buruk, juga akan terlihat semuanya. Bahwa rumah tangganya akan hancur pada tahun ini, pada hari ini, di dalam kehidupannya akan seperti ini, dalam kerejekannya akan seperti ini. Semua detail akan dijelaskan. Itu perbedaan dari Nagodina atau hari baik dan hari buruknya tadi, seperti yang kamu sampaikan begitu. Itu pada zaman dahulu itu hanyalah hari saja. Terus. Tetapi setelah berangsur-angsur zaman semakin modern ini, dari golongan iblis juga tidak tinggal diam saja. Apapun yang bisa diberikan informasi ke dunia manusia, iblis juga akan menyelewengkan semuanya. Termasuk di dalam Nagodina sendiri itu akan diperbarui, tidak hanya hari saja. Terus. Tetapi dari orang yang bisa melihat Nagodina itu sendiri, akan melihat seseorangnya yang dilihat seperti apa. Jika itu pernikahan, rumahnya menghadap kemana, orang tuanya seperti apa. Itu juga golongan kami akan membuat ngerumit di dunia manusia. Detail lagi maksud kamu begitu, menyesuaikan zamannya. Oke, berarti jelas. Dan dari golongan iblis juga akan memberikan hari sesuai dengan tahun di agama kalian.
Astagfirullahaladzim. Kalender Hijriah begitu. Benar sekali. Oke. Ya, oke. Terus ini yang saya tanyakan Mas Anjo, sambil dinikmati rokoknya, minumnya boleh. Ini begini, apa namanya? Di dunia manusia, di negeri Nusantara ini kan ya banyaklah sesuatu hal yang dimana masih banyak diyakini hal yang terdahulu. Lah, yang ini saya tanyakan itu begini, dari manusia sakti itu sendiri bisa melihat dibantu dari golongan Anda, apakah itu yang disebut dengan Rogo Sukmo juga? Tidak. Nah, terus kami hanya memberikan pandangan di depan matanya saja, tetapi tidak mereka semua. Tapi seolah-olah dirinya yang melakukan itu sudah mencapai titik di mana raganya lepas dari jasadnya. Jadi begitu ya ternyata. Terus ini saya lebih heran. Kenapa? Pada masyarakat sekitar. Terutama di Nusantara ini. Ketika agama kalian sudah disebarluaskan kepada wali-wali yang terdahulu di Nusantara ini. Tetapi dari golongan kami tidak tinggal diam saja. Di dalam agama yang dia peluk, pasti dari golongan kami akan meyakinkan bahwa tradisi Nogodino itu tidak ditinggalkan sampai sekarang. Ini cara kamu untuk menipunya. Oke, boleh. Itu kan cara Anda bekerja. Nah, terus ini yang saya tanyakan. Dari Nogodino itu sendiri, hari baik muncul awal mulanya kan seperti itu. Lah, sudah menyebar ke Nusantara ini. Nah, terus yang ini saya tanyakan kembali. Jika manusia masih meyakini, bukan hanya mempercayai, meyakini daripada hari Nogodino atau hari baik itu sendiri dan hari buruk itu sendiri, nanti apakah ada dampaknya bagi manusia yang meyakininya? Ya pasti. Pasti akan terkena dampaknya. Seperti apa? Jika orang itu meyakini bahwa Nogodino itu ada dan dari orang yang sudah meyakini menjalankan, dari situlah titik celah-celah kami untuk mengambil manusia yang sudah meyakininya. Dan jika yang diyakini itu adalah keburukan dan keburukan itu masih dilanggar, kami akan mewujudkannya langsung. Tetapi jika yang diyakini itu adalah hari baik, kami juga membantu. Tapi dari golongan kami akan mengambil upah sebanyak-banyaknya. Masuk sukmanya pasti akan kami ambil. Karena dari manusia yang sudah meyakini mitos dari leluhur-leluhur yang terdahulu sebelum agama kalian masuk di Nusantara. Tidak hanya Sari-Saripati yang diambil, tetapi Rusukma dari manusia meyakini akan kami ambil. Astagfirullahaladzim, itu dampaknya nyatanya. Oke. Dan manusia di Nusantara ini sudah meyakini sepenuhnya. Iya, jelas seperti itu ternyata. Apapun kegiatan yang dilakukan manusia saat ini, itu pasti ada Nogodino yang harus dijalankan. Kebanyakan orang yang tidak menjalankan itu hanyalah sebagian saja. Jadi begitu. Ya. Itu fakta. Fakta. Kamu di sini jangan mengada-ngada informasi. Tidak. Ya. Kenapa saya harus mengada-ngada? Karena Anda juga loh yang menyampaikan. Ya. Silakan. Ada pun kan ya iblis. Banyak manusia yang meyakini toh iblis itu pandai berbohong. Siapa tahu kamu juga membohongi saya begitu. Ya. Dari golongan iblis memang saya akui menyesatkan dan berbohong itu adalah tugas utama kami untuk manusia. Tetapi dari golongan iblis juga mengetahui di mana tempat dan di mana orang yang diajak berbicara itu siapa. Di mana orang itu ada sambungan yang jelas ataupun tidak. Dari golongan kami bisa melihatnya. Oh begitu. Oke. Jika di dalam tubuh manusia itu banyak dari golongan kami yang bersembayam di dalam tubuhnya hingga ke pori-porinya, mudah bagi golongan kami untuk berbohong. Tidak ada resiko yang bisa kami ambil di dalam manusia itu. Tetapi jika orang ataupun tempat, di mana tempat itu dibuat untuk berbuat baik, dibuat untuk beribadah, yang di mana ibadahnya itu ada sambungan yang jelas dengan guru yang jelas. Dari golongan kami juga bisa melihatnya. Apalagi guru
Yang menyambungkan itu adalah penguasa dari Goibah. Itu bedanya. Dari golongan kami juga mengetahui resiko-resiko jika kami melanggarnya. Oke, ya jelas seperti itu. Oke. Sambil dinikmati boleh itu kopi-kopinya atau susunya boleh. Terus ini, saya juga pernah mendengar kaitan peristiwanya bahwa di masa lampau, kita kembali ke flashback lagi ke mundur. Di masa lampau, ada seseorang raja yang dimana raja tersebut bukan meramal, tapi melakukan perjalanan yang kalau manusia menyebutnya itu Rogo Sukmo, di mana itu perjalanan rohani, yaitu Sang Prabu Jayabaya. Ya. Apakah itu disebut dengan, apakah hal yang sama juga dialami oleh manusia yang dibantu dari golongan Anda tadi yang mencetuskan sebuah kitab tulisan tadi? Ya berbeda jauh. Loh? Kalau dari yang kamu sebutkan, raja itu memang asli. Raganya keluar dari jasad. Dari kemampuan-kemampuan yang telah diberikan. Maksud kamu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Itu memang benar, mutlak, itu terah dia. Tetapi yang saya bantu bukan. Kami hanya memberikan gambaran di dalam tubuhnya, seolah-olah dia meraga sukma. Dan dia tidak mempunyai kedudukan apapun. Begitu. Dia juga tidak berasal dari tempat yang di sana. Oh, yang namanya orang dahulu kala bertempat di sana, kemudian bekerja nyata di bumi. Pasti kemampuan-kemampuan yang dimiliki itu langsung dari Sang Pencipta. Oh, bukan dari lelaku-lelakunya. Jadi begitu perbedaan-perbedaannya nampak jelas dan nyata begitu ya. Oke. Terus ini, saya juga pernah mendengar weton ini. Kenapa tertawa? Antara Nogodino dan weton itu kan kadang masih menyambung. Menyambungnya itu kan masih ada suatu ikatan di mana weton itu jalan, nanti Nogodino itu jalan pulang. Dan setahu saya di dunia manusia yang menjadi fakta terdahulu, termasuk di leluhur saya terdahulu mungkin lah, bahwa weton Nogodino itu ada sebuah hitungannya. Kalau saya manusia biasa ini, hitungan itu kan ya untuk di keilmuan matematika kan mungkin. Nah, hitungan-hitungan dari Nogodino atau weton itu sendiri, itu sumber-sumbernya itu dari mana dan untuk apa sebenarnya itu? Sebenarnya buku yang dikarang dari manusia sakti terdahulu itu sudah lengkap. Entah itu weton, entah itu angka yang dijumlahkan menjadi hari apa, itu sudah lengkap sebenarnya. Tetapi pada zaman terdahulu itu yang dikedepankan itu adalah hari saja. Tetapi karena perubahan zaman, apalagi agama kalian disebarluaskan kepada wali-wali Allah di Nusantara ini. Dari golongan kami juga membuka semuanya tabir yang ada di buku itu, terutama dalam hal weton. Di mana weton itu pasti ada angkanya, dan di mana angka dari penjumlahan angka dari weton yang lainnya itu pasti ada makna yang tersirat di dalam hari itu ataupun weton itu. Dan ada kebenarannya enggak sebenarnya? Tidak ada. Loh, kok bisa begitu kamu ini loh ya? Tidak ada benarnya. Karena sejak awal dari golongan kami yang bekerja. Astagfirullahaladzim. Di mana jika itu dan jika orang sudah berbicara seperti itu, dan di mana orang sudah berbicara kemudian dipercaya bagi orangnya sendiri ataupun orang lain yang mendengarkannya, yang diberikan arahan, dari situlah kami, golongan kami terikat langsung. Jadi begitu. Mengikat kontrak dengan golongan kami. Cara golongan Anda mengikat kontrak dengan golongan manusia. Dan tergantung orang itu yang memaknai. Dipercaya ataupun dilanggar. Itu terserah mereka. Jika dilanggar, peraturan yang tersirat di dalam weton itu tersendiri, itu pasti kami akan menjalankan. Seketika dia setelah melakukan kegiatan itu. Tetapi jika itu diyakini kebaikan, kemudian dijalankan, dari golongan kami juga bekerja. Jadi begitu pula yang diyakini manusia baik ataupun buruk di dalam weton, di dalam hari, di dalam tahun, kami pasti mengambil manusia yang meyakininya.
Astagfirullah. Dan menjalankan. Jika tidak, otomatis tidak gitu. Belum tentu seperti itu. Duh. Jika orang itu sudah meminta bantuan kepada dukun tentang meminta waktu yang tepat, hari yang tepat, dari golongan kami juga sudah masuk dalam jasad manusia itu. Oh, itu ternyata. Orang yang datang pada orang yang diyakini manusia itu sakti, itu saja sudah terikat kontrak dengan golongan kami. Astagfirullahaladzim. Iya, seperti yang pernah disampaikan oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW begitu. Oke, ya. Itu kan tidak boleh kan? Jelas seperti itu. Oke. Dan dampak-dampaknya pun sudah kamu sampaikan seperti itu jelasnya. Nah, terus ini ya yang saya tanyakan kembali kepada Anda. Anda sempat menyampaikan bahwa iblis pun berusaha dengan memodifikasi yang sesuai zamannya kan? Dimana dari modifikasi ini pun menyesuaikan seperti yang kami lakukan di keyakinan kami sebagai keyakinan yang dibawa oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW begitu. Benar sekali. Lantas, apakah ada juga manusia yang mohon maaf, yang mereka itu memiliki sebuah gelar di dunia manusia dan saya paham maksud kamu. Apa itu? Iya, yang punya gelar saya paham. Mereka juga melaksanakan hal seperti itu. Jelas. Ada dan banyak. Di sisi lain dia mempelajari syariat agama Islam. Di sisi lain dari golongan kami juga menyusup bahwa bulan-bulan di agama kalian itu ada lambangnya. Itu. Dan di mana lambang itu pasti ada inti yang tersirat begitu. Oke, jelas berarti. Di mana jika lambang itu diyakini, ya sudah, semakin menyebar luas. Jadi begitu. Dan orang yang menyebarkan itu tidak usah dukun-dukun, tetapi orang seperti itu nantinya. Ya itu yang dimaksud golongan manusia yang seperti apa ya? Ya. Tetapi dibungkus rapi, seolah-olah dia itu adalah putih. Wih, astagfirullahaladzim. Yang bener kamu loh ya. Kalau putih ya agak putih toh, masa hitam dibungkus putih sih? Bukan seperti itu maksudnya. Iya. Putih itu hanya orang yang meyakininya bahwa orang itu adalah seseorang yang ilmuannya tinggi, entah itu dalam agamanya ataupun lainnya. Oke, terima kasih banyak Mas Anjas sudah menyampaikan seperti itu. Terus ini satu hal sebelum kita berpisah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua hari itu baik atau memang kamu pernah mengutip informasi ada hari tertentu yang tidak baik? Semua hari itu tidak ada yang jelek. Semua hari itu baik. Tetapi hari yang paling baik itu juga ada. Yang apa itu? Yang J itu? Oh, jelas. Oke, lengkap. Alhamdulillah informasinya sedikit kami uraikan di sini. Kamu punya pesan nggak bagi kami? Tidak ada. Lanjutkan saja. Apa itu? Ya, tradisi-tradisi tentang Nogotino. Loh, ya kalau memang nanti baik bagi mereka ya silakan yang meyakini. Tapi nanti jika dia mendapatkan sebuah pemahaman ya silakan juga. Kan itu pun dari Allah pula. Ya, itu kan terserah begitu. Mereka. Mau ke jalan saya ataupun jalan yang baik sesuai dengan yang diajarkan Baginda Rasulullah. Jelas seperti itu ternyata. Nah, Anda ini sendiri berkenan gak Islam? Tidak cerita saya. Oh, cerita Anda. Ini yang kamu bantu melihat gak ke sini? Tidak bisa. Kenapa? Yang bisa melihat itu kan dari golongan kami. Jika dari golongan kami sudah banyak yang kesini. Ya, pantas ini situasinya kok kayak begini. Ini kesini semua ini. Ya udah sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian apa? Semua terkena stempel perintah masuknya sama stempel mengambil upah dalam wujud nyata. Ya Allah. Kita bisa membantu kelemahanmu. Teman-temanmu sekarang tercabut semuanya. Orang ajar kamu. Terima kasih Mas Anjas. Silakan kembali atas informasi keluar semua. Stempel. Allah. Jika meledak dan
Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dialog kami, diskusi kami di malam kali ini. Dan semoga saja bagi kami maupun nantinya harapan kami bagi para pemirsa semuanya bisa diambil mana sisi positifnya, ditinggalkan mana sisi negatifnya begitu. Dan semoga saja kami pun di kesempatan kali ini tidak berniat menyinggung, melecehkan, merendahkan harga diri siapapun. Karena kami di sini pun pernah merasakan sesuatu hal yang kami alami terdahulu di kehidupan kami, sehingga kami ingin menggali informasi sesuai apa yang kami jalankan selama ini begitu. Dan apabila dari kami pun banyak sekali kekurangan, kesalahan, tingkah laku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.